Heho Pop Gengs. Sejak tanggal 24 Februari kemarin, saat Putin mengumumkan invasi Rusia ke Ukraina secara resmi, kedua negara ini langsung menjadi perbincangan di seluruh dunia. Bintang utama dalam semua tajuk berita adalah kedua pemimpin masing-masing negara, yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Membahas keduanya, bagaimana kalau kita menggali dan membandingkan jejak keduanya dalam berbagai hal di DP Versus berikut ini. Meskipun menduduki posisi yang sama sebagai pucuk pimpinan nasional, Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky ternyata memiliki latar belakang yang jauh berbeda. Hal ini bisa dilihat dari jenjang karir mereka hingga menjadi seorang presiden. Untuk Vladimir Putin, presiden Rusia ini lahir di kota bernama Leningrad yang sekarang dikenal Saint Petersburg pada 7 Oktober 1952 silam. Di masa kecil dan sekolahnya, Putin dikenal sebagai anak yang tekun dan menyukai olahraga bela diri, khususnya judo. Bahkan saat SMA, dia berhasil memenangkan kejuaraan nasional untuk cabang olahraga judo. Jadi jangan heran kalau hingga sekarang judo masih menjadi favorit dari Om Putin. Lalu saat kuliah, pria ini melanjutkan di Leningrad State University dan mengambil bidang hukum dan lulus di tahun 1975. Setelah lulus, Putin bergabung ke Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti atau KGB yang merupakan satuan intel Uni Soviet. Di sini Putin ditugaskan sebagai mata-mata di Moskow hingga 5 tahun lamanya bersama istri dan kedua anak perempuannya. Namun karirnya di KGB bukan satu-satunya hal yang melambungkan karir Putin hingga seperti sekarang. Ada sosok yang sangat berjasa baginya, yakni Anatoly Sobchak, dosen saat Putin belajar hukum di Leningrad State University. Mentor politik Putin ini pernah menjadi wali kota Leningrad pada tahun 1991. Dari pria ini Putin mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua Komite Hubungan Luar Negeri dan juga melibatkan dirinya ke sejumlah program reformasi seperti investasi asing. Dari Sobchaklah Putin mendapatkan akses dan peluang politik yang berharga serta strategis bagi karir politiknya kelak. Namun, karir Sobchak justru berhenti di masa-masa bersinarnya. Ia jatuh di tahun 1996. Karena tidak memiliki posisi strategis lagi, Putin kemudian dekat dengan Boris Yeltsin, mantan presiden Rusia yang pertama setelah keruntuhan Uni Soviet, yang sebenarnya merupakan musuh politik dari Sobchak, guru Putin. Di bawah Yeltsin, Putin ditunjuk sebagai Kepala Dinas Keamanan Federal dan mencapai puncak pada tahun 1999 saat Yeltsin sakit-sakitan, lalu menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri. Di sini, Yeltsin pun ingin memastikan kalau Putin bisa menang dan meneruskan mimpi Yeltsin tentang Rusia. Akhirnya di tahun 2000, Putin menang sebagai presiden dengan 52% suara dan menjabat hingga tahun 2008. Setelah itu, presiden Rusia diambil oleh Dmitry Medvedev hingga tahun 2012. Lalu setelahnya jabatan presiden kembali ke Putin hingga sekarang. Lalu bagaimana dengan Volodymyr Zelensky? Ya, seperti yang dibilang tadi, kehidupan keduanya sangat kontras. Karena sebelum jadi presiden, Zelensky tidak berasal dari pemerintahan atau pengusaha. Malah datang dari dunia yang kontras dengan politik arus utama, yakni dunia showbiz alias entertainment. Meskipun di berbagai negara banyak selebritas dan seniman memasuki dunia politik, namun karir Zelensky masih dianggap anomali. Karena latar belakangnya sebagai artis komedi yang masih terkesan jauh dari politik formal. Jadi punya presiden kayak Zelensky ini kayak kalau Kang Sule tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Presiden Ukraina ini lahir tanggal 25 Januari 1978 di Kryvyi, yang merupakan kota di Ukraina Tenggara yang berbahasa Rusia. Hampir sepanjang hidup Zelensky dihabiskan di kota ini hingga menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum yang membawanya menuju gelar doktor hukum. Pada umurnya yang ke-17, Zelensky mencoba peruntungan di ranah entertainment dengan mengikuti perlombaan lawak KVN di Ukraina pada tahun 1997. Dengan talenta komediannya dan sense of humor yang tinggi, dia pun menang dalam kontes tersebut. Kemenangan ini didapatkan Zelensky dari aksi komedinya yang sering mengkritik kondisi politik. Dari sini, karir dari Zelensky terus menanjak dan akhirnya menjadi aktor yang dapat banyak job. Pada akhirnya, dia menjadi bintang utama dalam TV series
Servant of People pada tahun 2015 hingga 2019 yang bercerita tentang Zelensky yang menjadi presiden Ukraina dari seorang guru sekolah. Saking viralnya, judul serial TV ini bahkan menjadi partai politik yang dianggap memiliki modal sosial politik yang cukup untuk bertarung dalam politik elektoral. Dan benar saja, partai ini kemudian menjadi kendaraan Zelensky untuk mencalonkan diri menjadi presiden Ukraina pada pemilu 2019 lalu. Popularitas sebagai komedian dan selebritas membuat elektabilitasnya memuncak. Di saat yang bersamaan, rakyat Ukraina juga mulai jengah dengan para politisi Ukraina yang kebanyakan korup dan dianggap konservatif serta tidak menawarkan apa-apa. Sementara Zelensky sudah lebih sering hadir di tengah masyarakat melalui produk hiburan komedinya yang menawarkan imajinasi tentang kehidupan yang lebih bagi Ukraina. Jadi bukan tanpa alasan, bila belum genap setahun menjadi politisi, pria ini menang telak. Nah, membandingkan latar belakang keduanya tentu saja jauh berbeda ya. Bisa kita bilang Putin memang memiliki latar belakang yang lebih serius, keras, dan formal. Sementara Zelensky jauh lebih santai, penuh sorak-sorak, dan mungkin juga canda tawa. Namun yang harus diingat, keduanya muncul di era yang berbeda, serta situasi sosial yang berbeda di masyarakat. Tapi keduanya pada akhirnya terpilih menduduki kursi paling tinggi di masing-masing negaranya. Selain latar belakang mereka yang unik, kekayaan keduanya juga patut untuk dibahas. Ya, karena tentu saja untuk menjadi presiden tidak mungkin keduanya tidak memiliki aset yang fantastis. Untuk Vladimir Putin, pria ini dipercaya menjadi salah satu presiden terkaya di dunia. Bagaimana tidak, pria dengan tatapan tajam ini punya berbagai barang mewah yang meliputi rumah mewah hingga 20 buah yang terletak di berbagai belahan Rusia. Salah satunya bahkan punya luas hingga 200 hektar dan disinyalir seharga 1,4 triliun rupiah. Lalu ada lagi berbagai kendaraan mewah seperti helikopter Mi-8S seharga 57,3 miliar rupiah. Pesawat pribadi Ilyushin Il-96 seharga 7,1 triliun rupiah. Lalu ada dua yak yang satunya seharga 500 miliar rupiah dan ada juga 1,4 triliun rupiah. Gak ketinggalan juga ada mobil mewah Aurus Senat Limousine seharga 17,2 miliar dan beberapa mobil sport car seperti Lamborghini dan Bugatti. Gak cuman itu, baju kece yang dia pakai itu adalah baju khusus yang harganya mencapai 71 juta rupiah sepasangnya. Juga jam tangan mewah seperti Patek Philippe, FP Journe, dan Alange Unsona yang seharga 7,1 miliar rupiah per buah. Tapi itu belum cukup, Putin juga dilaporkan memiliki toilet emas yang menelan dana sampai 1 miliar rupiah. Kalau soal total kekayaan, sebuah laporan merilis kalau kekayaan Putin mencapai 2.800 triliun rupiah. Aduh, gimana nih? Sementara kekayaan Zelensky tertinggal jauh banget kalau dibandingkan dengan Putin. Dari beragam berita, kekayaannya cuma mencapai 10 triliun rupiah. Namun ya bagi kita, nilai segitu tentu udah mewah banget ya. Kalau masalah barang-barang mewah, Zelensky punya banyak hal. Mulai dari mobil mewah seperti Mercedes-Benz G-Class seharga 5,3 miliar rupiah, Tesla Model S 1,4 miliar rupiah, Jaguar XF 1,7 miliar rupiah, dan BMW X9 2,1 miliar rupiah. Selain itu ada juga rumah produksi yang dipakainya untuk dunia hiburan yang digelutinya yang bernama Kvartal 95. Rumah produksi inilah yang dulunya memproduksi serial TV yang melambungkan nama Zelensky tadi, yakni Servant of People. Sebagai presiden dari negara yang sedang berseteru, keduanya kini tengah berjibaku dalam suasana yang tegang, genting, dan penuh kalkulasi. Sebagai pimpinan tertinggi, dua orang ini tentu menjadi sasaran utama dari masing-masing musuh. Sehingga berkembanglah rumor dan spekulasi, bila mana kedua orang ini berhalangan tetap, entah itu lari atau meninggal. Bagi Rusia, lenyapnya Putin bisa jadi baik maupun buruk. Baik karena sosok yang dianggap diktator hilang dan bisa berganti dengan figur lain. Tapi juga bisa buruk, karena bisa jadi vakum kekuasaan karena tidak ada sosok yang bisa menggantikan Putin yang kemudian bisa menyebabkan kekacauan skala besar. Sedangkan untuk Ukraina, jika Zelensky lenyap atau tewas, tidak ada yang terlalu berbeda. Menurut Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Ukraina tentu saja memiliki rencana cadangan jika seandainya Zelensky tewas dengan membentuk pemerintahan transisi atau sejenisnya.
Well, daripada kita berspekulasi lebih jauh ya tentang keadaan keduanya kalau nggak ada lagi di tempat, gimana kalau kita berdoa aja supaya upaya negosiasi yang dilakukan Rusia-Ukraina ini berjalan lancar dan nggak ada lagi deh perang-perangan. Ngeri kan bayangin kalau perang dunia ketiga ngamuk, mana aku masih jomblo.